Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang budaya organisasi yang beranggotakan saya sendiri dan Ramdan, Dandi, dan Tiara. Langsung aja, yang pertama ialah geser. Mana mencetna? Iya. Inggris. Budaya organisasi. Secara istilah, budaya ialah cara hidup yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam ruang lingkup masyarakat. Dan untuk organisasi ialah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk budaya organisasi itu sendiri adalah ketentuan, peraturan yang disepakati secara langsung atau tidak langsung oleh organisasi ataupun para anggotanya. Dan biasanya budaya organisasi itu bersifat deskriptif atau secara tidak langsung bisa dilihat dari sikap para anggota dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi didasarkan kepada nilai-nilai, keyakinan, norma, sikap, dan praktik yang dilakukan oleh anggota dalam organisasi. Budaya organisasi dapat berfungsi kepada anggotanya sebagai penentu perilaku, cara berinteraksi, dan juga cara menyelesaikan masalah dalam organisasi. Budaya organisasi juga bisa menjadi fondasi yang tak terlihat, yang kuat, yang bisa membuat organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika dipahami dengan baik, organisasi dapat menjadi jika dipahami dengan baik, budaya organisasi bisa menjadi identitas sebuah organisasi dan juga bisa membuat karakteristik organisasi semakin menonjol dan juga bisa membuat organisasi terus berkelanjutan. Dan jika budaya organisasi itu diperkuat, maka sebuah organisasi akan memberikan atau memperlihatkan keunggulannya yang membedakan dari organisasi yang lain. Yang selanjutnya adalah bisa menjadi penggerak yang tak terlihat. Budaya organisasi bisa menjadi penggerak yang terlihat, yang tidak terlihat, yang dapat membuat atau menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Jika dipahami dengan baik, karakteristik, perilaku, atau norma, nilai-nilai yang ada di dalam organisasi, maka pemimpin atau anggota organisasi dapat menciptakan lingkungan organisasi yang positif, yang produktif, dan juga dapat mempermudah berjalannya tujuan organisasi. Jika budaya organisasi sangat kuat dan juga dipelihara dan dikembangkan dengan baik, maka akan terus relevan untuk kedepannya. Dan next. Ada 3 tingkatan budaya organisasi menurut Edgar Schein, seorang ahli dalam bisnis dan juga seorang filsuf. Yang pertama adalah artifak atau artifact. Dalam artian, dalam tingkatan ini, organisasi itu menonjol dan lebih mudah diamati dan dipahami dalam lingkungan fisik, ritual, dan simbol. Kelemahan dalam tingkatan ini ialah organisasi ini jika tidak dipahami dengan baik, maka akan sulit untuk melihat arti yang ada di dalamnya.
Contohnya ialah dalam lingkungan fisik ialah ada baju formal dan juga baju kasual. Itu adalah pakaian atau seragam yang digunakan sesuai dengan kebutuhan acara. Yang kedua ialah nilai-nilai yang dianut atau espoused value. Jadi, nilai-nilai dalam sebuah organisasi, strategi, tujuan itu dikemukakan secara eksplisit di dalam visi misi sebuah organisasi. Dalam tingkatan ini, kelemahannya ialah terkadang nilai-nilai yang dikemukakan atau visi misi yang dikemukakan itu tidak sesuai dengan perilaku anggotanya. Contohnya adalah ada organisasi yang slogannya itu mengayomi masyarakat, tapi dalam tindakannya ialah terjadi premanisme dan juga pemalakan. Yang terakhir ialah asumsi dasar atau basic underlying assumption. Asumsi dasar biasanya kita tidak menyadarinya karena terlalu dalam. Dan asumsi yang terakhir ini bisa berisi norma, keyakinan, persepsi. Contohnya, kita pernah mendengar ada istilah pelanggan adalah raja. Tapi apakah jika pelanggan itu tidak bersifat baik, apakah kita akan menganggapnya raja dan melayaninya dengan baik? Tentu saja, pasti kalau kita masih berasumsi pelanggan adalah raja, maka kita akan melayaninya dengan baik. Tapi sebenarnya kita bisa mengusir pelanggan tersebut karena bisa mengganggu customer lain. Untuk selanjutnya ada elemen budaya organisasi yang akan disampaikan oleh Saudara Dandi. Untuk selanjutnya ada elemen budaya organisasi. Terkait dengan budaya organisasi, kurang lebihnya sama dengan yang Dadan sampaikan. Akan tetapi untuk elemen, apakah teman-teman tahu apa itu elemen? Sebenarnya pengertian terkait elemen itu ada dua pandangan. Yang pertama ada yang bersifat subjektif, dan yang kedua ada yang objektif. Untuk yang subjektif itu dilihat dari bagaimana konteks. Kalau elemen dilihat dari konteks kimia ataupun sains, elemen itu adalah suatu zat murni yang dimana sudah tidak bisa diuraikan lagi. Akan tetapi kalau dari segi desain, elemen itu adalah suatu gambar maupun tekstur atau garis-garis. Akan tetapi kalau dari budaya organisasi, elemen itu adalah suatu unsur-unsur yang menentukan bagaimana arah pergerakan organisasi. Itu menurut pandangan subjektif. Akan tetapi kalau dilihat dari sudut pandang yang objektif, elemen itu adalah suatu komponen yang dimana merupakan inti ataupun dasar yang mencakup dalam segala hal. Mungkin seperti itu terkait dengan elemen. Untuk elemen apa saja yang ada di budaya organisasi, bisa teman-teman lihat ada 7 elemen. Yang pertama ada nilai-nilai inti. Untuk nilai-nilai inti itu adalah nilai-nilai inti itu merupakan unsur-unsur fundamental yang dimana selalu dijadikan sebagai landasan ataupun keputusan dalam setiap perilaku. Begitu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan langsung saya contohkan saja terkait mengacu pada pengalaman empiris pribadi saya mengikuti pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang dimana nilai-nilai intinya itu tertera pada ADART pasal 4 bab 4. Dan untuk setiap perilaku ataupun tindakan yang bisa diambil itu bisa
dilihat juga dari ADART sama nilai-nilai pergerakan INDP, nilai dasar pergerakan. Dan nilai-nilai inti ini biasanya dijadikan sebuah acuan, terutama dalam bagian rekrutmen, yang dimana menampilkan sebuah identitas dari suatu organisasi tersebut. Nah, biasanya nilai-nilai inti itu sama saja dengan tujuan organisasi. Untuk yang kedua ada norma-norma sosial. Norma-norma sosial itu sebenarnya lebih ke arah etika. Mungkin ntar dibahas lagi ya terkait itu etika, akan tetapi norma-norma sosial itu intinya hanya berlaku pada suatu wilayah saja atau kawasan. Mungkin terkait dengan untuk lebih jelasnya mungkin akan saya contohkan lagi, mengacu pada empiris saya pribadi bahwa PMII itu adalah organisasi yang mencantumkan nilai Islami, yang dimana nilai Islami itu bagi perempuan khususnya bisa dilihat dari segi pakaian. Akan tetapi kalau norma-norma kan hanya bersifat wilayah tersebut saja gitu. Kalau dilihat berpakaian berhijab itu baik, tapi kan hal tersebut tidak mencakup keseluruhan. Bahwa di bagian dunia bagian barat, Eropa, banyak arti kata berpakaian baik itu gak harus berjilbab. Nah, sebenarnya dalam membuat sebuah kebijakan dalam suatu organisasi itu saya mengambil referensi dari Fahmi Farid Purnama LC. Beliau mengatakan bahwa dalam menyusun kebijakan ada dua cara. Yang pertama itu ada cara teoritis. Nah, cara teoritis ini mungkin bisa dilibatkan dengan perempuan yang berjilbab. Karena dari segi apapun banyak kelebihannya ketika pakai jilbab. Akan tetapi kalau cara yang kedua itu ada cara secara historis, yang dimana pertimbangannya itu adalah bagaimana background dari suatu permasalahan tersebut. Mungkin ini bisa masuk ke yang pakaian di Eropa, sama aja seperti itu. Kemudian yang ketiga ada artefak dan simbol. Artefak dan simbol ini lebih kepada ciri sih, bisa dibilang ciri dari suatu organisasi. Tapi lebih ke arah dari segi penampilan ataupun lambang. Pembedanya dari artefak dan simbol adalah simbol itu biasanya bisa kita langsung tahu gitu tanpa tahu arti dalamnya, arti maknanya. Akan tetapi kalau simbol biasanya punya arti yang sangat mendalam. Untuk selanjutnya ada ritus. Yang keempat ada ritus dan ritual. Ritus dan ritual ini sebenarnya adalah suatu kegiatan ataupun acara yang pasti dilakukan oleh suatu organisasi tersebut. Perbedaan dari ritus dan ritual ini hanyalah kalau ritus itu adalah acara yang memang formal ataupun diadakan hanya pada saat event tertentu. Akan tetapi kalau ritual itu lebih ke arah bagaimana kesehariannya dari sebuah organisasi. Untuk yang kelima ada komunikasi. Komunikasi menurut saya pribadi merupakan suatu komponen yang sangat penting, karena mau bagaimanapun organisasi tersebut berjalan ataupun dari bagaimana organisasi tersebut dari orang-orang yang
pintar sekalipun kalau komunikasi tidak jalan maka sulit untuk melakukan apapun kegiatan. Yang keenam ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu mengacu pada bagaimana otoritas ataupun kepemimpinan dari suatu parlemen. Yang dimana di situ biasanya mencakup ketua, sekretaris, wakil, bendahara dan lain sebagainya. Kenapa mungkin penting ya? Karena nggak bisa dipungkiri ya bahwa semua manusia itu biasanya punya satu kelebihan masing-masing. Ya memang mungkin ada gitu manusia-manusia yang mempunyai dua keahlian. Mungkin akan tetapi pasti sulit. Hanya beberapa orang saja yang bisa seperti itu. Maka dibuatlah struktur organisasi agar bisa memanage semuanya dengan lebih terstruktur. Kemudian untuk yang ketujuh ada etika dan tanggung jawab. Mungkin dari yang etika dan tanggung jawab. Etika itu seperti yang sudah saya tadi katakan bahwa norma-norma juga sebenarnya dalam cakupan etika, akan tetapi kalau etika ini lebih luas cakupannya. Oh, di bagaimanapun tempatnya, apapun orang-orangnya, etika itu pasti kurang lebih sama. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu semua organisasi pasti dalam merekrut anggota baru pasti atas dasar kesadaran diri pribadi masuk ke organisasi tersebut. Maka kewajiban tanggung jawab ini merupakan sebuah kewajiban atas apa yang telah dia perbuat. Begitu. Mungkin seperti itu terkait elemen budaya dasar. Mana? Iya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana budaya organisasi memengaruhi kinerja, baik untuk para anggota maupun keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, sumber daya manusia sangatlah penting karena menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kinerja positif dari sumber daya manusia akan berperan penting terhadap bagaimana jalannya suatu organisasi. Maka dari itu penting sekali untuk mempunyai kepemimpinan dan untuk mempunyai manajemen dan kepemimpinan yang sejalan dengan budaya organisasi, dengan kinerja organisasi. Pak, bentar Pak. Ulang lagi. Pak, ulang lagi Pak. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana budaya organisasi memengaruhi kinerja, baik kinerja para anggota maupun keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, peran sumber daya manusia sangatlah penting karena menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Budaya organisasi yang baik akan mendorong setiap budaya organisasi untuk budaya organisasi untuk budaya organisasi akan Pak, bentar belum sih.
organisasi, peran sumber daya manusia sangatlah penting karena menjadi faktor utama yang menyebab 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana budaya organisasi memengaruhi kinerja, baik kinerja para anggota maupun keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, peran sumber daya manusia sangatlah penting karena menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja suatu organisasi. Kinerja positif dari suatu organisasi akan berperan penting terhadap tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang sejalan dengan suatu organisasi supaya terciptanya suatu tujuan organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan sebuah kebiasaan dalam sikap dan tata hubungan yang diterima oleh seluruh anggota dalam mencapai suatu langsung ke intinya. Budaya organisasi bisa diibaratkan sebagai kepribadian suatu organisasi. Bisa dilihat dari cara berkomunikasi dalam pengambilan keputusan, hubungan antar anggota, hingga etos kerja. Misalnya, apakah dalam suatu organisasi semua orang bisa berpendapat atau harus menunggu arahan dari pemimpin. Nah, budaya seperti ini tuh bisa berbeda-beda dalam setiap organisasi. Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap bagaimana seseorang berperan dalam suatu organisasi. Jika budaya yang terbentuk dari organisasi tersebut bersifat positif seperti saling menghargai, saling terbuka, dan saling mendukung, maka para anggota akan merasa nyaman dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Namun, apabila budaya yang terbentuk dari organisasi tersebut bersifat negatif, seperti saling menyalahkan, tidak ada komunikasi yang baik, serta penuh dengan ketegangan, maka para anggota akan merasa tertekan dan serta tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, banyak orang yang memutuskan bertahan atau berhenti karena merasa cocok atau tidak terhadap budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Kalau di dalam suatu organisasi budayanya belum sehat, bukan berarti tidak bisa diubah. Perubahan ini bisa dimulai dari pemimpin. Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting karena apa yang dilakukannya akan menjadi contoh bagi tiap anggotanya. Maka dari itu, pemimpin harus memberikan contoh yang baik, seperti misalnya ketika dalam suatu organisasi kepemudaan, perubahan budaya organisasi bisa terlihat ketika seseorang ketua baru menerapkan nilai-nilai keterbukaan dan saling menghargai. Sebelumnya, budaya organisasi tersebut cenderung bersifat tertutup dan mengandalkan keputusan satu pihak. Namun perubahan tersebut terlihat ketika ketua baru memulai memberi contoh dengan mendengarkan masukan dari anggota, mengadakan diskusi rutin, hingga mendorong setiap anggota untuk aktif berpendapat.
Perlahan budaya organisasinya pun bisa berubah menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Intinya, budaya organisasi bisa berpengaruh besar terhadap bagaimana jalannya suatu organisasi. Makanya penting sekali bagi seluruh anggota, bukan cuma pemimpin tapi juga para anggotanya untuk bersama-sama menjaga dan membangun budaya organisasi yang sehat, karena budaya yang baik akan membuat semua orang bisa berkontribusi secara maksimal dan kedepannya akan mendapatkan hasil yang terbaik.